Bab 751. Namun, hal itu akan mencoreng nama suami dan reputasinya. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sana. Mereka semua adalah kalangan orang kaya dan terkenal. Pers juga baikan ada di sana. Mereka telah kalah, dan dia harus mengakuinya. Muridku yang baik, kau boleh bangkit. Sekarang, Daryl sangat senang dia pun lalu berdiri perlahan dan berjalan menuju Summer. Daryl menepuk kepala wanita itu. Tindakan Daryl ini membuat Summer malu. Daryl tertawa dan berkata kepada Cheryl, bukankah aku sudah bersikap baik denganimu? Aku telah menemukan saudara bagimu. Panggil aku sebagai Master. Baiklah, Master. Cheryl baru saja dapat berpikir kembali. Matanya tak berkedip saat menatap Daryl dalam mulat. Tengaguni pria ini. Semua orang tahu bahwa Sumner terkenal karena bakatnya, dan dia telah menjadi saudara Cheryl. Cheryl sendiri tidak pernah berani memimpikannya hal itu. Brak, ketika Simon melihat istrinya membungkuk kepada Daryl dan memanggilnya sebagai Master, dia pun sangat marah hingga dirinya pingsan. Elder Crescent pingsan. Aula menjadi kacau balau, semua orang ingin berkumpul di sekitar Elder. Daryl tidak merasa panik sama sekali. Della berdiri perlahan dan membawa Joel kembali ke lantai 2. Dia tahu bahwa Simon pingsan karena amarahnya. Dia tidak memiliki penyakit yang mengancam jiwa. Daryl sendiri pun telah membantu Cheryl menyelesaikan pemutaran perdana single barunya. Kini sudah waktunya dia pergi. Hal terpenting sekarang adalah kembali ke dunia baru. Di dalam kamar, Joel telah selesai mengemas barang-barangnya saat itu. Juga Cheryl pun masih dengan penuh semangat. Cheryl kemudian berjalan menuju Daryl dan lalu berkata, Master, bisakah kau membuatkan 2 lagu lagi untukku? Single barunya mendapatkan respon yang bagus. Jika dia merilis 2 single lagi, dia akan menjadi terkenal di seluruh benua Timur Raya. Cheryl sangat mengagumi Daryl. Pria itu bisa mengarang lagu dan puisi. Dia telah bertemu dengan master yang tepat. Para tetua dari sekte Artemis tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan tertuju padanya. Apakah dia memikirkan tentang permintaan yang tidak senonoh? Pikir Cheryl. Saat pikiran Cheryl menjadi liar, Daryl berhenti tersenyum dan berubah serius. Petik 2. Aku berencana untuk pergi. Aku ingin pergi ke dunia baru. Apakah kau punya cara untuk melakukan itu? Cheryl adalah orang yang terkenal, dan dia memiliki banyak koneksi. Dia pastilah punya cara untuk melakukan hal itu. Apa? Dia ingin pergi ke dunia baru. Cheryl tercengang. Dia hanya menatap Daryl. Setelah beberapa detik, lalu bertanya, Master, mengapa kau ingin pergi ke dunia baru? Itu bukanlah sesuatu untuk kamu ketahui. Katakan saja padaku, bagaimana cara pergi menuju ke sana? Jawab Daryl tanpa ragu-ragu. Cheryl menghela napas dalam hati dan berkata, Master, aku mungkin tidak akan bisa membantumu. Kenapa? Tanya Daryl cemas. Cheryl menggigit bibirnya dan berkata, lirih, mungkin kau tidak tahu, Master. Ada lembah yang memisahkan benua Timur Raya kita dari bagian lain dunia. Nama lembah ini adalah Lembah Misterius. Lembah misterius. Gumam Daryl di dalam hatinya. Cheryl menghela napas dan berkata, lembah misterius ini memiliki panjang ratusan ribu kaki, dan lebar 100 kaki. Tempat itu tertutup kabut tebal sepanjang waktu, dan penuh bahaya di dalamnya. Di sana terdapat binatang buas besar, serangga beracun, dan daerah rawa. Seseorang tidak akan pernah bisa kembali jika jatuh ke dalam rawa. Setelah jeda singkat,
Cheryl lantas berkata, selama ratusan ribu tahun, banyak sekali orang kuat yang berusaha melewati lembah misterius, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil melewatinya. Bab 752. Saat dia berbicara, Cheryl memandang Daryl dan juga Joel. Lembah misterius, penuh dengan bahaya. Master, kau hanya memiliki seorang gadis pelayan bersama denganmu. Kau tidak akan bisa melewati lembah dengan kemampuanmu saat ini. Sial, lembah misterius itu berbahaya. Saat memikirkannya, Daryl menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, kau tidak perlu memikirkan apakah aku akan berhasil melewati lembah itu atau tidak. Kau hanya perlu memberitahuku jalan menuju lembah misterius itu. Tidak peduli betapa sulitnya tempat itu, dia tetap harus pergi. Dia tidak bisa terjebak di sini selamanya. Joel lalu mencengkeram lengan Daryl dengan erat seraya berkata dengan tegas, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Aku tidak akan takut. Cheryl tercengang. Dia lalu tersenyum pahit. Master, bahkan jika aku memberi taumu jalan menuju lembah misterius, kau tidak akan bisa sampai ke sana. Pintu masuk lembah misterius terletak di bukit di belakang Sekte Pedang. Cheryl tampak ketakutan. Bagian dari tanah itu adalah area terlarang Sekte Pedang. Penjagaannya ketat, dan seseorang akan membutuhkan persetujuan Sekte Pedang untuk masuk ke dalam sana. Daryl tetap diam. Dia merasa frustrasi. Sial, bagaimana bisa begitu sulit untuk meninggalkan tempat ini? Detik berikutnya, Daryl memandang Cheryl dengan serius. Muridku yang baik, tolong bantu aku menemukan cara. Dan aku akan membuat 3 lagu untukmu. Benarkah? Wajah Cheryl pun terlihat berbinar. Dia hanya menginginkan 2 lagu baru. Tetapi Master telah menawarinya lagu tambahan. Ini sungguh godaan yang luar biasa. Saat Daryl mengangguk, Cheryl menggigit bibirnya dan mulai berpikir. Dia pun langsung mendapatkan ide. Dia bertepuk tangan dengan gembira. Aku punya ide. Tunanganku adalah Marcus Lyot, dan keluarganya mungkin memiliki beberapa koneksi dengan Sekte Pedang. Dengan rekomendasi mereka, kau seharusnya bisa masuk ke dalam Sekte Pedang. Gadis itu pun lalu turun ke lantai sebelumnya dan kemudian kembali dengan Marcus di lengannya. Wajah Marcus tampak mengerikan. Dia tidak ingin merekomendasikan Daryl ke Sekte Pedang. Malam sebelumnya Marcus telah gagal membunuh Daryl, dan dia telah memohon pengampunan padanya. Dia juga telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Namun, jauh di lubuk hatinya, kebenciannya terhadap pria itu semakin dalam. Daryl telah mengambil semua pujian atas penampilan tunangannya malam itu, dan dia telah mengalahkan seorang tetua dari Sekte Artemis dalam kompetisi puisi. Tunangannya bahkan lebih terkesan dengannya. Marcus sangat cemburu saat melihat itu. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Marcus sudi membantu Daryl? Wajah Marcus terlihat rumit pada saat ini. Dia pun lalu berkata kepada Cheryl, sayangku, ini bukan tugas yang mudah. Meskipun keluargaku memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Pedang, tempat yang ingin dikunjungi mastermu adalah area Sekte yang terlarang. Cheryl tidak senang dengan penolakan itu. Dia pun kemudian menghentakkan kakinya. Aku tidak peduli. Kau harus menemukan cara untuk master. Dia harus membantu masternya demi ketiga lagu yang akan didapatkan. Marcus tersenyum menyakitkan, tapi dia lantas mengangguk. Baiklah. Saat dia berbicara, dia mengambil sepucuk surat dan pena. Dia menulis surat rekomendasi dan menyerahkannya kepada Daryl. Master,
Ketika kau sampai di sana, beri tahu mereka bahwa kau adalah kerabat keluarga Liot. Mereka seharusnya akan mengizinkanmu masuk ke dalam wilayah sektor tersebut, kata Markus. Kemudian dia melanjutkan, aku akan meminta beberapa orang untuk menemanimu keluar kota, Master. Bagus, terima kasih atas bantuannya, kata Daryl sambil tersenyum. Setelah itu, Daryl membayar janjinya. Dia menggubah 3 lagu baru untuk Cheryl. Malam hari itu juga Markus mengumpulkan pasukan kecil untuk mengantar Daryl dan Joel ketika mereka hendak memulai perjalanan. Saat mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Cheryl memegang tangan Daryl. Dia enggan melepaskan tangan pria itu. Master, harap berhati-hatilah jika kau memutuskan untuk memasuki lembah misterius. Kembalilah dengan cepat, dan aku akan merindukanmu. Daryl tersenyum. Jangan khawatir. Aku hanya memeriksanya sejenak karena aku penasaran. Aku akan segera kembali. Sudah larut. Kita harus pergi, Master, kata Markus tidak sabar. Dia berbicara dengan sopan, tapi dengan gerak tubuh yang terlihat sangat marah. Sial. Dia mulai meledak ketika Daryl memegang tangan tunangannya. Daryl lalu mengangguk sambil memegang Joel dan naik ke mobil yang telah disiapkan Markus untuk mereka. Bab 753. Di benua timur raya, semua orang bepergian dengan becak. Hanya keluarga kaya yang mampu membeli mobil. Mobil yang mereka miliki pun biasanya merupakan salah satu mobil antik. Markus kini berada dalam mobil yang akan membawa mereka menuju keluar kota. Anak buahnya mengikuti dari belakang kendaraannya. Joel sangat bersemangat untuk duduk di dalam mobil. Ini adalah pertama kalinya dia berada di dalam mobil. Dia sangat ingin tahu tentang semua hal yang ada di dalam mobil. Mobil ini luar biasa, Master. Joel tidak bisa menghentikan senyumnya. Dia pun menatap kemudi tanpa berkedip. Petik 2. Ternyata ada benda bulat yang mengendalikannya. Mobil ini pun dapat bergerak begitu cepat. Joel terlalu menggemaskan. Daryl pun tertawa sambil menepuk kepalanya. Aku akan membelikanmu mobil suatu hari nanti. Kau bisa bersenang-senang dengannya. Mobil antik itu bergerak selambat siput. Aku akan menunjukkan mobil tercepat di dunia alam semesta saat kita kembali ke sana. Mobil-mobil di sana bergerak sangat cepat, pikir Daryl. Joel menggelengkan kepalanya dan berkata dengan takut-takut, Master, aku bisa menangani kereta, tetapi bukan mobil. Lain kali ketika kau memiliki mobil, kau sendiri yang harus mengemudi, dan aku akan duduk di sampingmu dan melayanimu. Daryl tertawa saat mendengar perkataannya, dan Daryl pun menepuk kepala Joel lagi. Beberapa waktu kemudian, hari pun berubah menjadi gelap sebelum mereka akhirnya muncul di depan gunung. Markus menghentikan mobil, berbalik, dan memandang Daryl. Dia lantas tersenyum. Master, aku hanya bisa membawamu ke sini. Setelah kau menyeberangi gunung ini, berjalanlah ke barat, dan kau akan mencapai sekte pedang. Saat dia berbicara, senyum Markus tampak mengintimidas. Markus akan membunuh Daryl jika dia bisa, jadi mengapa dia membantunya? Sekte pedang tidak berada di belakang gunung. Gunung di belakang mereka adalah bukit harimau binasa. Bagian gunung di depan Daryl pun tampak datar dan luas, tetapi sisi lainnya penuh dengan lereng yang curam. Itulah mengapa tempat itu dinamakan Bukit Harimau Binasa. Seperti yang dijelaskan oleh nananya, bahkan binatang harimau yang kuat sekalipun akan dengan mudah jatuh dari gunung tanpa peluang untuk
bertahan hidup di tempat itu. Bisa dikatakan bahwa itu adalah jalan menuju kematian. Saat itu hari sudah larut malam, sehingga penglihatan orang biasa pun pastinya akan terganggu. Selama Daryl terus mendaki melewati dua gunung itu, dia pasti akan jatuh ke jurang karena tidak akan bisa melihat dengan jelas. Tidak peduli seberapa kuat dirinya, tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Siapapun yang berani memanfaatkan tunanganku, dia harus imati. Markus merasa senang saat memikirkan hal itu. Kalau begitu kamu harus pulang. Daryl lalu turun dari mobil. Dia memegang tangan Joel dan berjalan menuju gunung. Ketika bayangan Daryl dan Joel menghilang ke dalam kegelapan hutan, Markus tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Ayo, kita pergi. Setelah dia berbicara, dia pergi dengan cepat dan memimpin anak buahnya pulang. Daryl dan Joel berjalan melalui jalan yang berkelok-kelok saat mereka menuju ke gunung. Daryl memperhatikan bahwa gunung itu tidak memiliki jejak orang sama sekali. Di mana-mana hanya ada semak-semak. Jelas bahwa tidak ada seorang pun di sana. Sial, apakah Markus sengaja membawa aku ke jalan yang salah? Pikir Daryl dalam hatinya. Joel pun turut melihat sekelilingnya dan tidak menemukan tanda-tanda manusia sama sekali. Dia mulai merasa takut. Dia meraih lengan Daryl dengan erat dan berkata, apakah ada hewan liar di sini, Master? Daryl tertawa dan bercanda, mungkin ada hewan-hewan di sini memakan daging manusia. Apakah kau takut? Joel terdiam beberapa saat dan menjawab tanpa ragu, aku tidak takut. Aku akan melindungi Master. Daryl berusaha mencari cara untuk turun dari gunung tersebut. Namun, hari terlalu gelap, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Joel kemudian salali menempatkan kakinya dan kehilangan keseimbangannya. Dia pun berteriak karena terjatuh dari tebing. Bab 754. Joel, Daryl tercengang. Delah, melompat ke bawah tebing dan meraih tangan Joel tanpa berpikir panjang. Daryl lantas memeluk Joel di dekat dadanya, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk meraih apapun yang bisa diraih, tetapi yang bisa dia rasakan hanyalah dinding tebing yang licin. Sialan, Markus bajingan. Dia menunjukkan jalan menuju kematian kita. Daryl memeluk Joel dengan erat. Dia tidak tahu kedalaman tebing itu. Dia berdoa agar mereka tidak jatuh ke dalam kematian. Asteris 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 asteris. Di dunia alam semesta rumah keluarga Lindon di kota Donghai. Kediaman Lindon dipenuhi dengan lampu dan dekorasi. Aula itu penuh dengan dekorasi perayaan. Lily duduk di sofa di ruang tamu, dan suasana hatinya sedang baik. Matanya pun penuh dengan kebahagiaan. Setelah menghabiskan lebih dari sebulan bersama Wade, Lily merasa bahagia dengannya. Dia perhatian dan lembut. Mereka akan menikah dalam 2 hari. Lilibut, sudahkah kau mengirimkan undangannya? Jangan lupa juga untuk menginformasikan kerabat kita di Rumal, kata Samantiha sambil berjalan menuruni tangga. Wajahnya penuh kebahagiaan. Putrinya akan segera menikah dengan Wade, dan dia sangat bahagia. Ketika semua sekte bertempur melawan pasukan dunia baru, dan latar belakang Daryl terungkap, Samantha terpana. Kemudian, dia dan ibu kepala biarawati serendipity menghilang. Dia mengira mereka berdua sudah mati. Untunglah Lily memutuskan untuk menikah dengan Wade. Lily tersenyum dan mengangguk. Semua undangan telah dikirim, Ibu. Kami juga telah memberitahu kerabat kita. Pernikahanmu harus selalu megal. Samantha mengangguk dan tersenyum. Apakah ada hal-hal lain yang belum kau persiapkan?
Aku dapat membantumu. Lily memikirkannya dan berkata, hanya pengiring pengantin saja. Lily tersenyum. Dia punya banyak teman. Baik, jadi dia tidak yakin siapa yang harus dipilih. Tiba-tiba dia berkata, bagaimana dengan saudara sepupu perempuan, Queenie? Dia bisa menjadi pengiring pengantinku. Mengapa Queenie tidak ada di sini? Di antara sepupunya, Lily memiliki hubungan terbaik dengan saudara sepupunya perempuan itu. Dia ingin gadis itu menjadi pengiring pengantinnya. Lily merasa bingung. Dia sudah lama tidak melihat saudara sepupu perempuannya. Kalau begitu, hubungi rumahnya. Kalian sudah lama tidak bertemu. Dia akan senang jika mengetahui bahwa kalian akan menikah, kata Samantha sambil tersenyum. Lily pun kemudian mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Nonor Queenie di rumah. Panggilan itu segera tersambung. Lily tersenyum dan bicara dengan ringan. Halo, Bibi. Apakah kau menerima undangan pernikahanku? Aku ingin mengundang Queenie menjadi pengiring pengantinku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara terkejut datang dari ujung telepon yang lain. Queenie, bukankah dia ada di rumahmu? Dia sudah tidak ada di rumah selama beberapa bulan. Aku sibuk selama ini, jadi aku belum menghubunginya. Dia tidak ada di rumahmu. Apa? Tubuh Samantha gemetar. Dela tercengang saat mendengar itu. Lily telah kehilangan ingatannya selama 3 tahun, jadi dia tidak dapat mengingat bahwa Queenie pernah ke rumah beberapa bulan yang lalu. Namun, Samantha ingatnya. Beberapa bulan yang lalu, Queenie mengunjungi mereka, tetapi setelah itu, dia pergi. Samantha panik. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi nomor Queenie. Namun, teleponnya tidak berfungsi. Sementara itu, di Bukit Harimau Binasa Benua Timur Raya, Daryl memeluk Joel dengan angin yang bertiup di telinganya dan tubuhnya. Inasih terjun bebas dari tebing. Dia bisa melihat bahwa hampir berada di dasar tebing. Daryl menarik napas dalam saat energi internalnya mulai beredar. Dia lalu mengeluarkan energi besar pada dinding tebing untuk mengurangi kecepatan mereka. Meskipun begitu, gaya gravitasi yang kuat tetap mendorong Daryl untuk jatuh ke bawah, dan punggungnya membentur tebing. Ketika dia mendarat di tanah, energi internalnya habis, dan dia memuntahkan seteguk darah. Master, apakah kau baik-baik saja? Tanya Joel khawatir, dan dia pun panik. Gadis itu lantas menyeka darah dari bibir Daryl seiring dengan air matanya yang terus mengalir. Bab 755. Saat mereka jatuh, Daryl melakukan yang terbaik untuk melindungi Joel dan karenanya, gadis itu tidak mengalami cedera apapun. Dari terbatuk beberapa kali sebelum tersenyum. Aku baik-baik saja, aku tidak akan mati. Saat dia bicara, dia pun menjadi sangat imarai. Markus, bajingan itu. Betapa beraninya. Dia menipunya. Beruntung Deta memiliki energi internal yang kuat. Pukulan di dinding yang dia lakukan telah mengurangi gravitasi secara substansial. Jika tidak, mereka berdua akan hancur berkeping-keping. Meskipun dia tidak mati, tubuhnya mengalami guncangan yang signifikan. Joel menghela napas lega ketika dia mendengar bahwa Daryl baik-baik saja. Daryl melihat ke sekeliling. Hari masih gelap, tetapi dia menyadari bahwa tebing setinggi langit mengelilingi hutan. Sekarang sudah tengah malam. Kami harus menunggu sampai keesokan paginya sebelum bisa pergi. Aku perlu memulihkan energi internalku. Saat memikirkan hal itu, Daryl mencoba menghibur Joel. Jangan khawatir. Beristirahatlah sekarang.
Joel mengangguk dan kemudian duduk dan bersandar di punggung Daryl. Dia pun sebenarnya tidak langsung menutup matanya. Dia melihat sekelilingnya dan mulai mengawasi setiap gerakan yang ada di sekitarnya. Dia tahu Daryl perlu berkultivasi untuk pemulihan yang cepat. Bagaimana dia bisa beristirahat pada saat kritis ini? Daryl lalu menutup matanya dan memulai kultivasinya. Papun datang, dan langit terlihat cerah. Daryl menarik napas dalam dan membuka matanya. Setelah beberapa yan berkultivasi, dia telah pulih sepenuhnya. Kau sudah selesai, Master. Joel berdiri dengan penuh semangat. Daryl kaget melihat kantong di bawah mata gadis itu. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, "Kau tidak tidur sepanjang malam?" Joel mengangguk dan berkata dengan lembut, "Aku menyadari bahwa kau sedang berkultivasi untuk pemulihan energimu, jadi aku ingin tetap di sampingmu. Jika seekor binatang mendekatimu, maka aku bisa mengusirnya." Daryl tersentuh ketika mendengar itu. Dan dia pun tersenyum. Bahkan jika binatang buas ada di sini, kau tidak akan bisa mengalahkannya. Betapa bodohnya gadis itu, tapi sikapnya ini menyentuh hati Daryl. Joel tersipu ketika dia menyadari Daryl menggodanya. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata, "Aku akan menjadi lebih kuat di masa depan. Kemudian aku akan dapat melindungimu, Master." Kemudian Joel teringat sesuatu. "Hari masih gelap, biar aku ambilkan air untuk menyegarkan dirimu." Daryl menggelengkan kepalanya dan tersenyum sambil berdiri. "Terlalu berbahaya di sini. Mungkin ada hewan liar, jadi lebih baik kita pergi bersama." Setelah itu, mereka berdua pun berjalan menuju hutan. Saat mereka berjalan melewati hutan, mereka pun sampai di sebuah kolam air. Di dalamnya sangat jernih. "Ada air di sini, Master," teriak Joel dengan gembira sambil bergegas ke depan. Daryl tersenyum saat dia mendekat. Dia minum beberapa teguk air dan membasuh mukanya. Kemudian dia mulai melihat-lihat daerah sekitar. Mereka berada jauh di dalam lembah dan dikelilingi oleh tebing yang tingginya beberapa ribu kaki. Dengan kemampuan Daryl sekalipun, dia tidak akan bisa melompati tebing, apalagi membawa Joel bersamanya. Tidak mungkin mereka bisa meninggalkan tempat ini. Sial, kita tidak mati karena jatuh, namun kita tetap akan mati di sini. Daryl merasa frustrasi saat memikirkannya. Joel lalu berteriak gembira, "Master, ada ikan di kolam. Aku bisa memanggang ikan untuk makananmu. Aku bisa membuat ikan bakar terbaik." Tiba-tiba mereka mendengar suara gelak, tawa yang nyaring. Sial. Keduanya melompat saat mendengar suara tersebut. Mereka pun melihat ke arah asal suara itu dan melihat seseorang mendekati mereka. "Kalian berdua telah masuk ke wilayahku tanpa izin. Sungguh tidak sopan."